Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bahwa di dalam surat Ibrahim ayat 14 itu dikatakan bahwa nanti setan itu akan dihujat oleh penghuni neraka, dan setan akan membela diri bahwa kenapa kamu ikut ajakanku, saya cuma mengajak begitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana proses setan itu menggoda manusia, proses penggodaannya ke fulan A katakanlah, dan di fulan A dia berhasil menggoda, tetapi ke fulan B nggak berhasil menggoda. Bagaimana kita punya kiat atau pedoman atau prinsip atau mungkin perlindungan pada Allah untuk ini? Terima kasih. Quran surah ke-15 ayat 40. Ya, silakan dicatat atau nanti langsung dibuka mushafnya. Surah 15 itu surah apa? Al-Hijr. Apa artinya Al-Hijr? Kalau batu hajar, ya kan? Kalau batunya disusun menjadi semacam sekat, baru bentuk benteng, ya, membentuk satu ruang seperti benteng, itu hijr namanya. Kalau ruangnya sudah rapi disebut hujrah. Karena itu kamar disebut hujrah. Kalau kamarnya sudah agak banyak maka disebut dengan bait. Kalau tempat istirahat sementara disebut manzil. Karena itu residence-nya ambassador itu disebutnya manzil dalam bahasa Arab, ya, karena tempat singgahnya sementara. Hijr itu asalnya benteng. Jadi ada orang-orang yang punya benteng, yang dengan benteng atau perisai itu dia mampu menjaga dirinya dari godaan-godaan setan. Intinya setan nggak tembus. Dia mau goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tapi nggak tembus. Ya, maka intinya di ayat ke-40 itu pengakuan setan sendiri, Pak. Setan sendiri yang menyampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti statementnya ada di beberapa tempat seperti di An-Nisa, di Al-A'raf, dan puncaknya di Al-Hijr. Nah, di Al-A'raf kita temukan dia katakan akan aku goda dari depan, belakang, kanan, kiri. Di An-Nisa aku akan ambil bagian tertentu dari manusia untuk aku provokasi, kan? Kemudian puncaknya di Al-Hijr. Saat masuk ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada di situ? Ya. Nah, di antara sekian hamba itu yang digoda, ada yang nggak bisa aku tembus. Nah, ada yang nggak bisa setan tembus. Siapa itu? Pertama punya sifat ibad, ya kan? Punya sifat apa? Ibad. Apa itu ibad? Ibad itu jamak dari kata abdun. Jamaknya disebut dengan ibadun. Abdun itu singkatnya hamba yang mengoptimalkan ibadah. Para nabi, rasul, ketika ibadahnya optimal, itu dipanggilnya bukan dengan nabi lagi, dengan abdun. Rasulullah SAW saat diisrakan, saking tingginya ibadahnya, diisrakan oleh Allah. Panggilannya bukan rasul, bukan nabi, tapi abdun. Quran surah ke-17 ayat 1 itu, subhanalladzi asra bi abdihi. Nabi Zakaria saat meminta keturunan pada Allah dan meningkat ibadahnya, kan sering sholat, mendekat pada Allah, taqarrub, itu dipanggilnya abdun. Quran surah ke-19 tuh ayat 2, dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria, kan? Nabi Daud, Nabi Sulaiman sama, ni'mal abdu innahu awwab. Jadi dipanggilnya abdun, abdun, abdun. Jamak dari kata abdun itu ibad. Ya? Akumulasinya. Jadi Allah tidak hanya memberikan kesempatan kepada seorang nabi atau rasul untuk mengoptimalkan ibadah. Yang bukan nabi dan rasul pun diberi kesempatan meningkatkan ibadah. Walau statusnya berbeda, kemampuannya tak sama. Tapi dia berpeluang mendapatkan satu nama di sisi Allah, namanya siapa? Ibadun. Ya, jadi ketika kita mengoptimalkan ibadah itu ibad. Jenisnya dua. Yang pertama, ada orang yang beribadahnya melepaskan diri dari kesalahan. Intinya tobat dari maksiat. Nah, menghindari maksiat itu sudah ibadah. Jangan salah. Jadi bukan hanya yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar pun ibadah. Kan konsepnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi baca Ali Imran ya? Ya kan? Tadi kan pas tarawih mulai 109, 110 kan? Coba lihat 110-nya tuh.
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ada amr bin ma'ruf, nahi 'anil munkar. 104 juga sama kan waktu salat Isya tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, coba tadi yang dibaca imam dihayati ya tuh, ya kan? Nah, jadi meninggalkan maksiat itu dapat pahala. Ya, ada tayangan yang nggak bagus nih. Lalu kita ganti channelnya, itu dapat pahala, dituliskan. Nanti kalau mau tahu saat akan meninggal ditampakkan tuh. Ya. Di akhirat dibuka. Ada gambar yang nggak bagus, kita palingkan pandangan kita, itu dapat pahala. Ada tawaran korupsi, kita tolak, dapat pahala. Ditawarin untuk nyogok dapat proyek, kita tolak, dapat pahala. Awas ya. Nah, tukang-tukang yang kerja nih di sini ya. Ya, kalau ada yang nakal-nakal bisa dapat apa? Dihindari itu. Enggak ah. Takut sama Allah dilihat waktu ngambil meninggal gitu kan. Ah, itu dituliskan pahalanya tuh. Jangan salah, ada pahala. Jadi pahala itu bukan hanya dalam sholat. Bukan hanya dalam ya baca Quran. Menghindari maksiat itu ada pahalanya. Karena itu ketika seorang hamba taubat dari dosa apapun, itu bukan hanya menggugurkan dosanya, tapi mencatatkan pahala di sisi Allah. Itu ada di Quran surah ke-39 ayat 53. Dipanggilnya ibad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad SAW, viralkan pada ibad, hamba-hambaku. Ya kan? Yang taubat dari maksiat. Maksiatnya tingkat paling tinggi namanya israf. Jadi ada khati'atun akhta', ada dzambun, ada dzunubun, ada dzunubun ma'adzulmi, ada israfun. 5. Yang pertama akhta'a, ya, khata'un, kesalahannya khata', perbuatan dari kata akhta'a. Oke, khata'. Kalau banyak dari kata khata', khati'atun, khotoya. Kalau kita ngaku banyak salah, khotoya, ya, ada ujung kecil ya, itu pengakuan. Waktu sholat itu kita kan ngaku ya, ada salah satu doa iftitah dari 12 itu salah satunya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya. Ya Allah, itu terjemahnya begini, ya Allah, saya mengakui sebelum sholat ini saya banyak dosa, banyak salah. Nah, kasih Allah yang memaafkan dan mengampuni dosa dalam bentuk khotoya itu disebut dengan al-afu namanya. Ya? Yang kedua ada dzambun. Dzambun. Ini. Kalau bangun subuh, kan besok subuh itu 4.38. Ada yang bangun 8.34. Salah nggak? Hah? Salah. Dosa nggak? Ah, belum tentu. Kalau dia kecapean malamnya, tahajudnya kecapean, tidur. Bangun-bangun 8.34 ya. Udah lewat sahur juga tuh. Ya, dia belum tentu dosa karena nggak sengaja, cuman tetap salah. Ya kan? Maka itu khata namanya. Akhta'a, sifat Allah yang memaafkan, mengampuni itu disebut al-afu. Kalau dia sengaja meninggalkan subuh, dosa nggak? Dosa. Nah, namanya berubah dari khata jadi dzambun. Allah pun tidak menginginkan hambanya punya dosa. Lahir bersih kok pulang kotor. Lahirnya kan bersih. Makanya orang ketawa kan. Coba ada nggak? Ada anak lahir, ibunya nangis, ada nggak? Bapaknya nangis, tetangganya nangis, nggak ada. Yang ada ketawa, anaknya nangis, orang menyambut ketawa. Kok bisa pulangnya kotor? Lahir bersih, pulang pun bersih lagi. Karena itu Allah tidak menginginkan ada orang pulang dengan dosa. Maka diturunkan sifat kedua namanya ghafir, mengampuni dzambun. Bahkan ada surahnya surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah ke-40. Lihat ayat ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ghafir pasangannya dzambun. Udah nggak sholat subuh, ngajak temennya nggak sholat subuh juga. Salah nggak? Salah, dan double salahnya. Udah nggak sholat, ngajak temennya nggak sholat. Sholat nomor 2, nomor 1 tiduran dulu juga. Baik. Nah, itu disebut dengan dzunubun namanya. Jadi ada khati'atun, ada dzambun, ada dzunubun.
Allah turunkan sifat ketiga namanya Ghaffarun. Ghaffar. Al-afu, ghafir, ghaffar. Quran surah Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kenapa di situ redaksinya Ghaffar bukan Ghafir? Innahu kana ghafira. Karena umatnya Nabi Nuh sudah keterlaluan. Bukan sekali dua kali. Sudah mengancam melempar Nuh, sudah mengancam kemudian mengusir Nabi Nuh, kan nanti puncaknya menantang azab. Makanya di situ Allah masih sayang, diturunkan kata apa? Ghaffar. Sudah nggak subuh, ngajak temannya nggak subuhan, mencela orang yang subuhan. Memang dia itu terlampau soleh aja, mentang-mentang namanya soleh. Kita juga Hendrik biasa aja gitu ya. Nah itu udah nggak subuh, ngajak teman nggak subuh, mencela yang subuhan. Nah itu disebutnya dzunubun ma'azzulmi, ada zalimnya. Dzunubun ma'azzulmi, udah zalim ya, kemudian dosa berlipat. Itu contohnya yang terkait kasus itu Quran surah kedua ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Itu pakai zalim. Wa man azlamu, dah dosa pakai zalim. Allah turunkan sifat keempat disebut Ghafur namanya. Ghafur. Wah ini yang kelima sudah nggak subuhan, ngajak temannya nggak subuh, mencela orang subuh, plus merencanakan sendalnya habisin semua di luar. Ah itu israf namanya, diborong semua. Kalau perlu imamnya lempar juga dengan sendal itu. Ya. Itu israf. Israf itu berlebihan. Jadi kalau sudah makan sekali pop mie, ngincer lagi habis taraweh. Ngincer lagi habis witir ya. Nah, jatahnya harusnya 1, misalnya ngambil 10. Nah, itu israf. Prasmanan ikut ke pernikahan, numpang lapar aja, udah ngantri sekali, ngantri lagi 5 kali ngantri, itu israf. Itu israf di makanan. Ada orang israf dalam dosa. Jadi kalau orang lain sudah ngerjakan dosa, dia belum, penasaran. Allah turunkan sifat kelima namanya Rahim. Dan ketika mengampuni yang kelima ini, dipanggil hambanya dengan ibad. Karena tidak mudah orang memiliki dosa yang berlumur, pernah mabuk, pernah bunuh orang, pernah zina, terus tobat, itu nggak mudah loh, nggak mudah. Ya, demi Allah nggak mudah itu. Orang ngambil sendal orang lain aja belum tentu mau tobat itu. Ya, sekarang pernah membunuh, pernah zina, pernah mabuk, pengen tobat, itu nggak mudah. Makanya ketika tobat itu diapresiasi oleh Allah, malah disayang. Karena dia melewati perjuangan besar untuk taubat. Mantan pembunuh, pezina, pemabuk, wah temannya udah banyak, pemimpin geng, mau taubat, apa dikira mudah? Belum tentu. Ya ada tantangan, ada macam-macam, konsultasi disebut, udah ente tinggal sejengkal lagi ke neraka. Ya, itu nggak mudah. Makanya ketika dia mau taubat dipanggil hamba oleh Allah. Qul ya ibad, pakai ya lagi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Nah, itu jenis ibad yang pertama. Ibad yang kedua yaitu hamba Allah yang ingin meningkatkan ketaatan. Setelah tobat dia pengen taat. Ya, atau ada orang yang memang menjaga diri dari maksiat tapi senang meningkatkan taat. Senang sholat, senang baca Quran, ya, senang puasa, ya, senang aja, senang meningkatkan ketaatan. Itu dipanggil ibad juga. Jadi ibad itu untuk orang yang soleh dan orang yang salah. Gitu. Biasanya kalau sudah banyak ibadahnya, dekat nggak dengan Allah? Dekat. Disayang nggak? Nah, kalau sifat Allah yang menyayangi hamba di dunia namanya apa? Rahman. Makanya kulidullaha awidur Rahman. Karena itu bagi hamba yang taat ini, yang sudah meningkat ibadahnya, ibadnya ditambah dengan Rahman. Ya, surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, kita di Ramadan ini diminta oleh Allah meningkatkan diri menjadi ibad. Kalau banyak maksiat, banyak tobat. Kalau bisa menjaga diri dari maksiat, tingkatkan taat sehingga naik status jadi ibad. Kalau sudah jadi ibad belum minta, langsung dijawab.
Karena Allah tahu kalau hamba itu meningkatkan taat pasti ada maunya. Pasti minta. Makanya sebelum minta dijawab, dan jawabannya pakai ibad. Di ayat paket puasa di 186. Paket puasa itu kan 183 sampai 187 di Al-Baqarah. 186-nya ada kalimat ibad di situ. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Teruskan. Ibad sifatnya kan menjawab terus kan, seruan Allah, taat kan, falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yashkurun. Nah, itu ibad dulu tuh. Tapi jadi ibad saja setan masih tembus, Pak. Nah, buktinya antum sholat tadi masih digoda setan kan? Ya. Ada nggak rasanya kan? Kebawa-bawa, kebayang-bayang, kelupa-lupa gitu kan? Masih tembus tuh. Maka bagaimana caranya supaya setan yang goda itu kita perketat celah untuk godaannya, supaya minimal celah-celahnya ditutup, lama-lama nggak mempan menggoda. Ya, maka naikkan statusnya bukan hanya ibad tapi berusaha untuk ikhlas. Berusaha untuk apa? Ikhlas. Makanya prosesnya disebut ibadah, kemudian usahanya disebut dengan mukhlis. Maka muncullah surah ke-98 Al-Baqarah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berusaha ikhlas. Karena itu di ayat puasa tadi, falyastajibu li wal yu'minu bi. Iman di situ ikhlas maksudnya. Jadi tanpa pamrih, kalau mau tarawih, udah niatkan aja lillah. Nanti siapapun imamnya, apapun yang dibaca, kita bersyukur. Karena niatnya karena Allah kok, Allah yang pilihkan. Ya kan? Kalau kita mau puasa, niatkan lillah. Jangan diniatkan karena lihat waktunya, jam berapa buka nih, jam berapa sahur, apa menunya. Nanti begitu yang didapatkan bukan sesuai harapan, kecewa, kenalah puasanya. Aduh, capek-capek nahan 8 jam, dapatnya cuman kentang. 12 jam tahan-tahan, dapatnya cuman teri, kemarin ayam, kan? Nah, yang kena puasanya. Padahal yang disoal makanannya kan? Kan? Nah, jadi kalau kita sudah niatnya lillah, apapun yang didapat itu lapang. Nanti kalau sudah lapang semua, nah, lapang semua. Jadi lapang semua itu dalam bahasa hadisnya disebut dengan halawatul iman. Dia melihat semuanya sebagai anugerah Allah. Ajaban di amril mu'min. Sangat mengagumkan perkara orang beriman. Maksud iman di situ orang yang ikhlas. Ya, jika dia mendapati kebaikan, dia bersyukur. Jika dia mendapatkan duka, dia bersabar. Jadi dia melihat semuanya itu sebagai pemberian Allah. Sakit, alhamdulillah bisa sabar. Sehat, alhamdulillah bisa syukur. Dapat proyek, alhamdulillah bisa bersyukur. Nggak ada proyek, alhamdulillah bisa sabar. Toh dengan belum adanya proyek saya bisa ngaji, saya bisa tahajud, bisa sholat, bisa doa. Kan? Begitu dapat proyek, alhamdulillah bisa sedekah. Ya, bisa semangat. Nah, itulah yang disebut dengan syukur dan sabar. Kalau semua terlihat seperti itu, berubah dia dari mukhlis jadi mukhlas. Hasilnya tuh mukhlas. Pak Mukhlas, bapak yang berhasil ikhlas. Pak Mukhlis, bapak yang berusaha ikhlas. Kan? Masjid Al-Ikhlas, masjid yang mendidik kita supaya punya sifat ikhlas. Jelas ya? Itulah mukhlis dan mukhlas. Kalau sudah mukhlas, susah setan menggoda. Tapi mukhlasnya harus punya sifat ibad. Sebab kalaupun namanya mukhlas gak punya sifat ibad, susah. Jelas ya? Nah, jadi yang tadi saya ingin sampaikan, pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kita bisa menekan celah-celah setan itu untuk menggoda? Yang pertama, bisa dengan menjadi hamba, memperbanyak ibadah, dan menjadikan ibadah itu ikhlas karena Allah. Ibadah sifatnya dua tadi, menghindari maksiat, karena itu tekan semua pintu maksiat. Nafsu kendalikan. Ya, jangan semua dimasukin tuh. Setan gampang masuknya. Itu kalau kebanyakan makan, makanannya enak, ditiupnya gampang, ngantuk. Ya, akhirnya ibadah dikit ya. Gampang sekali. Gitu. Nafsu itu kendalikan. Kendalikan apa saja nanti, arahkan kepada yang baik. Kemudian maksiat dijaga. Kalau kita bisa jaga maksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki, setan juga capek. Ya. Ah, itu goda tuh sana. Aduh capek gak tembus. Ya. Tapi tetap menggoda, cuman gak tembus. Yang kedua, tingkatkan ketaatan. Jadi hindarkan maksiat, tingkatkan taat. Allahu a'lam bishawab.